Setelah puluhan tahun bungkam dan bisikan istana, Andrew Parker BS akhirnya memecah keheningan, mengungkap alasan sebenarnya di balik perceraian dengan Ratu Camilla. Dan ceritanya jauh lebih mengejutkan daripada yang pernah diketahui publik. Selama lebih dari 3 dekade, spekulasi berputar mengenai perpisahan mereka, tersembunyi di bawah lapisan protokol kerajaan dan penampilan publik. Namun kini dengan pengakuan blak-blakan, Parker BS menarik tirai rahasia yang penuh dengan pengkhianatan, patah hati, dan rahasia yang terkubur dalam dunia monarki. Tapi apa sebenarnya yang dia alami, dan mengapa sekarang dia membeberkannya? Kebenaran mengubah segalanya. Kebenaran di balik mahkota. Selama bertahun-tahun, Andrew Parker BS adalah simbol pengendalian diri. Seorang mantan brigadir tentara yang dikenal dengan sikap tenangnya, diam yang teguh, dan penolakannya untuk membuat kegaduhan. Tapi sekarang, setelah puluhan tahun menyimpan pikirannya sendiri, ia akhirnya mulai terbuka. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk drama atau perhatian, melainkan karena, seperti yang ia jelaskan dengan tenang, sejarah terus salah memahami kejadian itu. Kebanyakan orang mengira ceritanya sederhana. Camilla meninggalkannya demi Charles, segitiga cinta kerajaan yang gagal. Namun menurut Andrew, cerita populer itu sama sekali meleset. Mereka kira aku pergi karena Charles, katanya. Tapi kenyataannya, aku bisa hidup bersama Charles. Aku tidak bisa hidup dengan Camilla seperti yang dia menjadi. Kata-kata itu menggelegar di dunia kerajaan. Mereka tidak dingin atau penuh kemarahan, melainkan sangat jujur dan membalikkan narasi secara keseluruhan. Selama puluhan tahun, publik melihat Andrew sebagai pria yang terlupakan, suami yang ditinggalkan, korban dari cinta abadi Camilla pada calon raja. Tetapi Andrew menggambarkan gambaran yang jauh lebih rumit dan mengguncang. Ini bukan hanya tentang cinta atau perselingkuhan. Ini tentang perubahan, tentang menyaksikan seseorang yang pernah sangat dekat menjadi asing, digerakkan bukan hanya oleh perasaan, tapi oleh ambisi, strategi, dan nafsu yang tak terucapkan akan kekuasaan. Dia mengingat masa-masa awal dengan jelas. Seorang wanita yang mudah tertawa, mencintai dengan penuh keberanian, dan tak takut mengusik tatanan. Camilla, katanya, perlahan menghilang. Digantikan oleh seseorang yang lebih dingin, lebih perhitungan, mata yang tertuju bukan pada suaminya atau rumahnya, tapi pada sesuatu yang jauh lebih besar. Dia tidak hanya jatuh cinta pada Charles. Andrew berbagi bahwa dia jatuh cinta pada apa yang bisa diperolehnya dengan berada di sisinya. Pernyataan itu sudah berbicara banyak, menghapus sentimen dan romantika lama yang dibentuk oleh pers dan istana. Dan kini, saat Camilla duduk sebagai ratu konsort, berhiaskan berlian dan duduk di sebelah Raja Inggris, kata-kata Andrew membawa beban yang aneh. Dia tidak bermaksud mengambil gelarnya, tapi dia menantang versi kisah dongeng bagaimana dia bisa sampai di sana. Istana menghabiskan puluhan tahun membentuk citra publik Camilla sebagai wanita yang disalahpahami, korban dari waktu yang salah. Namun, kisah Andrew menunjukkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih disengaja. Karena cerita ini bukan sekadar soal pernikahan yang hancur. Ini tentang ambisi, warisan, dan pelan-pelan terkikisnya ikatan di bawah sorotan peluang kerajaan. Kepergian Camilla dari hidup Andrew bukan tindakan cinta biasa. Itu adalah perubahan identitas, loncatan menuju kekuasaan, meninggalkan suaminya terdiam dalam reruntuhan, tak tahu kapan atau bagaimana kehilangan dia. Sementara para juru bicara dan staf istana bergegas menilai dampak pengakuan Andrew, dan para komentator bertanya-tanya apakah ini bisa merusak citra ratu konsort yang selama ini terjaga. Satu pertanyaan terdengar lebih keras dari yang lain. Apa yang sebenarnya Camilla korbankan untuk duduk di tahtanya? Sebab sebelum skandal, sebelum Charles, sebelum gerbang istana terbuka, ada Andrew dan Camilla. Pada masanya, mereka adalah bangsawan aristokrat dengan kedudukan sendiri. Pasangan yang tampak dibuat untuk satu sama lain. Mereka bertemu pada akhir tahun 60-an, sama-sama berasal dari keluarga terpandang, sama-sama berpegang pada tradisi, dan dipersenjatai dengan pesona serta pengaruh sosial. Andrew adalah pria yang sempurna, tampan, tenang, terhubung baik, dan cepat naik pangkat dalam tentara Inggris. Sementara Camilla Shan tak terlupakan, cerdas, karismatik, dan disukai lingkarannya karena sikap santainya dan humor yang apa adanya. Ketidaksungguhannya pada protokol kerajaan justru membuatnya semakin menarik. Mereka sering terlihat bersama di pertandingan polo dan perburuan rubah, chemistry mereka tak terbantahkan. Majalah-majalah menggambarkan mereka sebagai pasangan yang tak terpisahkan dan ditakdirkan untuk hidup bersama seumur hidup. Namun di balik permukaan glamour ada retakan yang dalam. Perselingkuhan Andrew adalah rahasia umum. Dia dikenal di antara
Teman-teman sebagai pria yang suka menggoda, lelaki yang tak pernah berhenti mengejar wanita. Sementara Camila, dia bukan istri naif yang diam menanggung semuanya. Dia mengerti aturan permainan. Di kalangan kelas atas, citra sering lebih penting daripada perasaan, dan kehati-hatian adalah keharusan sosial. Tapi yang mungkin tidak disadari Andrew saat itu adalah Camila tidak pernah sepenuhnya menjadi miliknya. Bukan secara emosional, bukan secara romantis, karena meski tersenyum pada Andrew dari seberang lapangan polo, hatinya masih terikat pada pria lain. Retakan mulai muncul. Perselingkuhan yang tersembunyi, konsesi halus, dan dahaga yang meningkat akan sesuatu yang lebih besar. Tapi apa petunjuk yang sudah Andrew tangkap? Nantikan kelanjutannya. Bagaimana Andrew Parker BS kehilangan? Kisahnya dalam cerita kerajaan, Camila memiliki posisi penting. Kisah cinta mereka, setidaknya dari permukaan, dimulai seperti banyak kisah lainnya dalam lingkungan aristokrasi Inggris. Terlihat rapi, beradab, dan datang pada waktu yang tepat. Camila dan Andrew Parker BS sama-sama lahir dalam kemewahan, dibentuk oleh tradisi, serta dikelilingi oleh lingkaran elit yang sama. Namun dari awal, ada bayangan besar yang menyelimuti pernikahan mereka, Pangeran Charles. Pada awal tahun 70-an, ketika Charles sedang bertugas di Angkatan Laut, Camila menikah dengan Andrew. Bagi banyak orang, hubungan itu terlihat seperti pasangan yang masuk akal dan terpandang, seorang tentara andal untuk wanita cerdas dan pandai bersosialisasi. Namun, dengan peninjauan kembali, Andrew mengindikasikan keputusan itu lebih karena pasrah ketimbang romantisme. Dia kini mengungkapkan bahwa Charles tidak pernah benar-benar hilang dari gambaran itu. Dia tidak pernah meninggalkan pernikahan, kami tidak sekalipun, katanya dalam ungkapan yang langka dan jujur. Sejak awal, tanda-tanda itu sudah ada. Camila menyimpan surat-surat tertentu dengan rapat. Panggilan teleponnya di balik pintu selalu terasa berbeda. Undangan ke Highgrove, kediaman Charles, sering ditujukan kepada mereka berdua, tetapi Andrew merasa mereka sebenarnya hanya untuk satu orang saja. Namun hidup terus berjalan. Mereka memiliki 2 anak, Tom dan Laura. Mereka menjalani peran sebagai pasangan bahagia dan serasi. Camila mengadakan makan malam elegan di pedesaan, memikat tamu dengan kecerdasannya, dan mengelola rumah dengan anggun. Untuk sementara waktu, itu tampak cukup. Namun di balik senyum itu, Andrew berkata selalu ada jarak, semacam ketidakdekatan yang tak pernah hilang. Camila setia dalam cara yang diharapkan, membesarkan anak-anak mereka, melaksanakan tugas, dan tidak pernah mempermalukannya di depan umum. Tapi ada tembok antara mereka. Saya tak pernah bisa memanjat tembok itu. Tembok tak kasat mata itu semakin tinggi. Pernikahan yang dulu terasa seperti emas perlahan menjadi sebuah kesepakatan. Mereka berdua menjalani hidup bersama seperti orang asing yang sopan, menghadiri acara, berpose untuk foto, dan mengucapkan hal-hal yang tepat, tapi di rumah mereka bagai terpisah sejauh mil. Teman-teman menggambarkan ikatan mereka sebagai sopan tapi dingin. Tidak ada pertengkaran, tidak ada gairah, hanya keheningan. Ketika pernikahan Charles dan Diana runtuh di muka umum, sesuatu yang pribadi mulai tumbuh dalam diri Camila. Menurut Andrew, dia mulai berubah. Ia mulai berbicara lebih sedikit tentang anak-anak dan lebih banyak tentang struktur kehidupan kerajaan. Rasa penasarannya bergeser dari pesta dan gosip sosial menjadi protokol dan posisi. Bukan berarti ia merindukan Charles, Andrew menjelaskan, tapi ia mulai membangun kehidupan bersama Charles dalam pikirannya. Ia tidak lagi hidup dalam kenyataan mereka, namun mulai membentuk dunia baru bersama Charles. Pernikahan yang dulu dianggap sempurna kini hanyalah ilusi yang dirancang dengan sangat matang. Sementara pers terobsesi dengan Charles dan Diana, transformasi, diam-diam Camila berjalan tanpa disadari. Orang-orang mengira Charles adalah penjahat, kata Andrew Pelan. Tapi Camila punya kisahnya sendiri. Saya hanya sudah tidak menjadi bagian dari itu. Meski menikah selama lebih dari 2 dekade, Andrew sering merasa dirinya hanyalah tokoh figuran dalam drama orang lain. Dia tidak hanya kehilangan istri, tapi lenyap sepenuhnya dari hidup Camila. Teman-teman mereka tahu itu, staf mereka tahu itu, bahkan anak-anak mereka pun merasakannya. Charles adalah sosok yang selalu ada, tak terlihat namun selalu dirasakan. Andrew mengenang suasana seperti ada hantu di ruangan itu. Setiap perselisihan seolah ada pihak ketiga yang tak terucapkan, setiap perayaan ada tamu yang tak nampak. Namun yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri, melainkan penghapusan dirinya. Perselingkuhan bukan hanya tentang
Seks, tutur Andrew dalam sebuah wawancara yang bocor kemudian. Ini adalah urusan emosional, strategis, dan dalam beberapa hal jauh lebih buruk. Dia tahu sejak awal bahwa ikatan Camilla dengan Charles tidak pernah benar-benar putus. Cinta mereka terhenti sementara, bukan padam, oleh tuntutan keluarga kerajaan. Charles dinilai tidak layak menikahi Camilla, terlalu banyak aturan dan pendapat yang menghalangi. Jadi, Camilla melakukan apa yang diharapkan, menikah dengan alternatif yang sempurna, seorang perwira bergelar yang memiliki koneksi luas. Namun surat-surat itu tidak pernah berhenti. Andrew mengingat menemukan surat-surat itu tersembunyi di meja Camilla. Tidak ada yang vulgar tapi sangat pribadi, sebuah keakraban yang tidak dimiliki seorang teman dengan wanita yang sudah menikah. Pada awalnya, Andrew menutup mata. Dalam dunia mereka, perselingkuhan bisa diterima asal rahasia. Namun Charles bukanlah pelarian sesaat. Dia sudah melekat sangat kuat. Camilla sering menghilang selama akhir pekan dengan alasan mengunjungi teman. Undangan dari Highgrove semakin sering, beberapa hanya untuknya. Bahkan anak-anak mereka mulai memperhatikan. Ibu pergi kemana lagi? Adalah pertanyaan yang Andrew tak lagi bisa jawab jujur. Kamu bisa bertahan dari pengkhianatan, kata Andrew kepada pewawancara, tapi menjadi tak terlihat, itu sesuatu yang lain sama sekali. Camilla tak lagi berusaha menyembunyikan ketidakpeduliannya. Teman-teman mengenang makan malam canggung, di mana dia bersinar saat nama Charles disebut, namun terlihat bosan saat Andrew berbicara. Ketidakpeduliannya sudah terlalu jelas untuk disangkal. Andrew perlahan mundur, tapi apakah dia keluar dengan caranya sendiri, atau diam-diam dihapus dari cerita? Tree tunggu kelanjutannya. Parker BS, dia tidak terkejut. Dia sudah mengetahuinya selama bertahun-tahun, dia mengaku dengan tenang. Bagi dia, mendengar reaksi dunia adalah momen aneh. Kebenaran rahasianya kini terbongkar. Saat itulah dia menyadari semuanya benar-benar selesai. Namun Andrew tidak marah atau berbuat drama. Dia tidak menyerbu media atau membuat skandal. Sebaliknya, dia perlahan menarik diri secara emosional, fisik, dan akhirnya secara hukum. Amarahnya telah mereda. Dia benar-benar selesai. Selama puluhan tahun Andrew telah menjalankan perannya dengan setia, sebagai suami, tentara, dan sosok di latar belakang. Tetapi saat perselingkuhan Charles dan Camilla berubah dari bisikan menjadi tajuk utama, Andrew menyadari sesuatu yang lebih dalam. Dia sebenarnya tidak pernah menjadi bagian dari cerita itu. Kesadaran yang menyakitkan ini, lebih daripada pengkhianatan itu sendiri, yang mengakhiri pernikahan mereka. Pada akhir tahun 80-an, Andrew berhenti mempertanyakan. Dia tidak lagi terkejut saat nama Charles disebut, juga tidak menuntut penjelasan atas seringnya ketidakhadiran Camilla atau suasana hati yang cengeng. Yang mengejutkannya adalah betapa banyak Camilla berubah. Dia bukan wanita yang saya nikahi, katanya mengenang. Ini bukan hanya soal Charles lagi. Ada ini sudah menjadi sesuatu yang lebih besar. Kekuasaan. Awalnya, perubahan itu halus. Camilla mulai menghadiri acara sosial yang dipilih dengan cermat, penuh dengan bangsawan, pembantu kerajaan, dan orang dalam politik. Dia membangun jaringan, membentuk aliansi dengan mantan petugas Spurs, orang berpengaruh, dan politisi dekat mahkota. Andrew ingat bagaimana dulu dia mengejek dunia formalitas dan permainan kerajaan itu. Tapi kemudian, dia mulai memainkan dan memenangkan permainan itu. Transformasi Camilla terjadi saat pernikahan Charles dan Diana mulai runtuh secara publik. Sementara Diana mendapatkan simpati publik, Camilla diam-diam bekerja di belakang layar untuk mengamankan posisinya dalam lanskap kerajaan yang berubah. Wanita yang dulu menolak tradisi ceria berubah menjadi seorang ahli strategi yang lebih fokus pada warisan daripada cinta. Menurut staf, Camilla mulai mengadakan pertemuan pribadi dengan pakar komunikasi dan petugas protokol kerajaan. Andrew menggambarkan betapa dia pulang dari tugas militer dan mendapati folder berisi kliping surat kabar, poin pembicaraan, dan catatan pribadi di bawah meja Camilla. Berjam-jam telepon membahas citra publik, waktu, dan jadwal. Dia bukan hanya merencanakan acara social. Dia merencanakan masa depan di samping raja. Seorang pembantu rumah tangga keluarga lama mengenang momen menyeramkan setelah salah satu kunjungan pribadi Camilla ke Highgrove. Saat memasuki ruangan, Camilla menyeringai kepada Andrew dan berkata, "Suatu hari rumah ini tidak akan berarti apa-apa. Aku akan memiliki yang lebih baik." Andrew tidak merespons, tapi kata-kata itu membekas. Itu bukan omong kosong. Itu menunjukkan pola pikirnya. Dia tidak lagi bermimpi. Dia sedang merencanakan. Kehidupan rumah menjadi lebih dingin. Camilla lebih sering berada di London,
semakin dekat dengan pembantu kerajaan dan lingkaran dalam. Perkumpulan, mereka yang dulu hangat dan penuh tawa berubah kaku, politis, dan yang diatur-atur. Andrew merasa tersisih, menjadi sekadar hiasan di rumahnya sendiri. Pada suatu titik, dia berhenti menjadi istriku, kata Andrew pelan. Dia menjadi pasangan, ambisi orang lain. Suaranya tak mengandung kepahitan, hanya penerimaan yang diam dan lelah. Wanita yang dia nikahi telah digantikan oleh daya tarik apa yang bisa diberikan cinta kepadanya, bukan oleh cinta itu sendiri. Andrew bertahan lebih lama daripada kebanyakan orang karena rasa bangga, kesetiaan dan perhatian pada anak-anak mereka. Tapi dalam hati dia tahu kebenarannya. Camilla tidak lagi mengejar seorang pria, dia mengejar mahkota. Pecahnya, yang akhirnya menghancurkan dunia rapuh mereka, datang bukan dari kekacauan yang terkenal terkait Charles, melainkan dari momen pribadi yang menghancurkan antara Andrew dan Camilla. Setelah salah satu perjalanan Camilla ke Highgrove, dia kembali dengan amarah yang tajam dan getir. Terjadi pertengkaran hebat. Kata-kata diucapkan yang menghantui Andrew selamanya. Dalam panasnya pertengkaran, Camilla mengatakan sesuatu yang dingin dan sangat jujur hingga melukai lebih dalam dari pengkhianatan apapun. Andrew, pernikahan ini selalu akan bersifat sementara. Kamu hanyalah jembatan, bukan tujuan. Kata-kata itu membuat Andrew terpukul. Dia sudah biasa dengan sikap dingin Camilla, tapi ini berbeda. Itu bukan hanya hinaan kasar, tapi juga pengakuan bahwa dia tidak pernah benar-benar berarti bagi Camilla. Dia hanyalah pengganti, sebuah bab dalam perjalanan Camilla menuju sesuatu yang lain. Andrew berkata, "Aku memberikan semuanya yang kumiliki padanya." Kemudian dia berkata, "Aku setia. Kesunyianku adalah namaku." Namun di saat itu, dia menghapus semuanya. Yang paling menyakitkan baginya bukan hanya berakhirnya pernikahan mereka, tapi bagaimana Camilla menggambarkan kehidupan mereka bersama. Anak-anak, keluarga, rumah, hanya dianggap sebagai batu loncatan dalam perjalanannya menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih penting. Andrew mengatakan dia bisa menghadapi pengkhianatan itu. Dia sanggup menanggung rasa malu di depan publik dan bahkan keterlibatan Charles. Namun mendengar bahwa anak-anak dan keluarganya hanya menjadi pemberhentian sementara dalam perjalanan hidup Camilla adalah sesuatu yang tak tertahankan. Malam itu, sesuatu dalam diri Andrew berubah. Dia tidak membanting pintu atau berteriak pada pengacara. Sebaliknya, bagian tenang dalam dirinya tertutup. Sejak saat itu, pernikahan mereka hanya menjadi sekadar formalitas. Dalam beberapa bulan, dia pindah ke bagian lain dari properti mereka, memberi jarak fisik di antara mereka. Tak lama setelah itu, dia diam-diam memulai proses perceraian. Istana sudah mengetahui situasi tersebut. Dengan adanya rekaman bocor dan gosip yang makin berkembang, para pejabat mendorong untuk penyelesaian yang tenang dan privat. Tanpa drama publik, tanpa cekcok di media, hanya perpisahan yang rapi. Andrew menjelaskan bahwa hal itu demi melindungi dirinya, Charles, dan citra mereka. "Aku setuju. Aku tidak mau anak-anakku tumbuh di tengah sirkus," katanya. Pada 11 Januari 1995, perceraian itu diselesaikan. Berita di koran hampir tidak membuat kehebohan. Publik hampir tidak menyadarinya, dan Andrew menghilang dari cerita kerajaan sesenyap saat dia masuk. Namun kesenyapannya jauh dari damai. Itu adalah bentuk bertahan hidup. Pergi bukanlah tanda kelemahan, tegas Andrew. Itu adalah pilihan terkuat yang pernah dia buat. Dia pergi bukan karena Camilla mencintai orang lain, tapi karena dia sudah berhenti memandang kehidupan mereka sebagai sesuatu yang nyata. Dia tidak membenci atau menyalahkan Camilla, tapi matanya menjadi keras saat mengenang pertengkaran terakhir, mereka yang menghancurkan itu. Itu bukan hanya soal perselingkuhan. Itu adalah kesadaran bahwa dia tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi pendamping selamanya, hanya sekadar pemberhentian sementara. Setelah bercerai, Andrew menolak semua wawancara. Dia tidak menulis memoir dan tidak mengucapkan kata-kata kasar pada media. Sebaliknya, dia menghilang dengan tenang dan bermartabat. Seorang pria yang pernah menyentuh salah satu skandal kerajaan paling terkenal memilih pergi daripada tenggelam olehnya. "Aku tidak tertarik dengan sorotan," katanya suatu waktu. "Aku hanya menginginkan kedamaian." Saat Andrew melanjutkan hidupnya, meninggalkan masa lalu yang membebani, rahasia apa yang dia simpan yang bisa mengubah segalanya. Tetaplah bersama kami untuk mengungkap kebenarannya. Andrew Parker BS mengambil kembali hidupnya di luar tembok istana. Pada tahun 1996,
Andrew Parker BS diam-diam menikah lagi dengan Rosemary Dickinson, seorang desainer lanskap dan teman lama. Tidak ada kemeriahan kerajaan, tidak ada kilatan kamera, hanya sebuah upacara sederhana yang privat. Pria yang bertahun-tahun menyaksikan hidupnya dari pinggir arena kini mencoba membangun sesuatu yang nyata lagi. Setelah melewati patah hati pernikahan yang hilang dalam tugas dan kesunyian, Andrew akhirnya fokus pada apa yang benar-benar penting baginya. Anak-anak, kudanya, dan regimennya. Dia tetap aktif di kavaleri rumah tangga, menjaga hubungan dekat dengan cucu-cucunya, dan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan yang lebih tenang dan nyata. Teman-teman mengatakan bahwa Andrew menemukan kembali dirinya setelah bertahun-tahun terlalu dekat dengan drama dan kekosongan emosional di istana. Hidup tanpa Camilla, katanya, tidak sepi, itu nyata, tapi itu tidak berarti dia muncul tanpa luka. Melihat Camilla kembali muncul di mata publik, pertama sebagai pendamping Charles, kemudian sebagai istrinya, dan akhirnya sebagai ratu konsort. Terasa aneh baginya. Aku hampir tidak mengenalinya, kata Andrew. Wanita yang aku nikahi dulu cerdas, hangat, dan penuh semangat. Figur yang kulihat berdiri di balkon istana Buckingham berbeda. Penuh wibawa, terkendali, dan jauh. Dia tampaknya akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi mungkin bukan apa yang dia butuhkan. Meski Andrew mengaku tidak menyimpan rasa pahit, ada kesedihan yang terasa saat dia berbicara tentang masa lalu. Dia memiliki rasa sayang khusus pada Diana, yang pernah dia temui beberapa kali, dan menggambarkannya bukan sebagai dramatis, tapi sangat terluka. Dia tidak marah, katanya. Dia berduka atas pria yang sebenarnya tidak pernah dia miliki. Andrew mengerti rasa sakit itu karena dia pernah mengalami kisah serupa. Ketika ditanya apakah dia menyesal menikahi Camilla, dia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Tidak, aku tidak menyesal. Kami memiliki tahun-tahun yang baik dan 2 anak yang luar biasa. Tapi aku menyesal tidak pergi lebih awal, tidak melihat ketika aku berhenti menjadi pasangannya dan menjadi sekadar pengganti." Seiring bertambahnya usia, Andrew menjadi semacam legenda yang tenang di kalangan kerajaan. Pria yang bisa menjual ceritanya demi kemasyhuran dan kekayaan, tapi memilih tidak melakukannya. Mantan suami yang berhak untuk merasa pahit, tapi malah memilih untuk menjadi lebih baik. Dia sesekali hadir di acara kerajaan, biasanya duduk beberapa baris di belakang, mengamati dengan tenang. Dia bahkan menghadiri pernikahan Charles dan Camilla pada tahun 2005. Itu halaman terakhir. Andrew berkata, penutupan buku yang sudah kuselesaikan lama sekali. Bagi Andrew, hidup tanpa Camilla adalah kesempatan untuk menemukan dirinya kembali. Sementara publik sering menggambarkannya sebagai pria yang ditinggalkan Camilla, kenyataannya jauh lebih rumit. Terkadang tindakan terkuat adalah pergi dari seseorang yang semua orang kira akan kau jalani selamanya, ditinggalkan di pinggiran sejarah kerajaan. Nama yang hanya diucapkan dengan bisikan dan jarang sekali dibahas. Seorang suami yang dengan tenang digantikan oleh calon raja. Namun setelah 30 tahun keheningan, suaranya akhirnya mengubah cerita tersebut. Dunia meyakini kepergiannya karena sebuah perselingkuhan, karena Charles, karena ia kalah dalam pertarungan cinta yang berlangsung selama puluhan tahun. Tetapi kebenaran Andrew jauh lebih sunyi dan menyakitkan. Bukan Charles, katanya, melainkan Camilla. Dia menjadi seperti sekarang karena memilih hidupnya sendiri daripada kehidupan kami. Pengakuan ini mengguncang segalanya. Ia menantang kisah, dongeng yang selama ini dikenal, mengungkap ambisi di balik kisah cinta itu. Mengingatkan publik bahwa setiap berita kerajaan membawa harga kemanusiaan. Andrew adalah pria yang menyaksikan pernikahannya hancur dalam kesunyian, bukan dalam drama publik. Kebangkitan Camilla dari seorang selir menjadi permaisuri sangatlah luar biasa. Tetapi kata-kata Andrew memperlihatkan apa yang hilang di jalan itu. Seorang pasangan, sebuah rumah, dan versi dirinya yang tidak dibentuk oleh kekuasaan. Bagi Charles, kebenaran ini mungkin menjadi penyesalan yang sunyi, bukti bahwa cinta yang ia pertahankan membawa harga yang sangat mahal. Pandangan Andrew adalah pelajaran yang membumi bagi William dan Kate, yang kini bertanggung jawab melindungi citra monarki. Bagi yang lainnya, ini adalah kesempatan untuk melihat di balik senyum terencana dan jamuan resmi yang megah ke cerita nyata di baliknya. Tidak semua mahkota diraih dengan kehormatan. Tidak semua kisah cinta berakhir dengan cinta. Namun setelah bertahun-tahun diam, Andrew Parker BS akhirnya membuka kisahnya. Menurut Anda, apa yang membuatnya berbicara sekarang? Bagikan pendapat Anda di bawah. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan.